فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عندك يا زيد. Pembahasan terakhir yang kita ambil tentang sifat apa? Apa? Sifat asy-syaja'ah. Apa itu asy-syaja'ah? Keberanian. Baik, pengertiannya kemarin apa? Syaja'ah yang dibawakan pada pelajaran kemarin. Pengertian syaja'ah secara istilah. Nah, kemarin kita bawakan perkataan Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Nah, di mana syaja'ah yang dalam bahasa kita keberanian, yaitu kerelaan seseorang untuk mengorbankan jiwanya, rela mati demi membela agama dan perkara-perkara yang mulia. Tidak peduli apakah musuhnya sedikit atau banyak. Baik. Bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat ini? Indah ya Raihan. Baik, Nabi meminta perlindungan agar jangan sampai tersebut dari dirinya sifat syaja'ah yang kemudian diisi dengan sifat apa? Juban, pengejutan. Karena syaja'ah dan juban bertolak belakang. Seorang yang tidak memiliki syaja'ah dia adalah pengecut. Makanya Nabi minta perlindungan dari sifat kepengejutan. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya. Qala syarih wafaqahu Allah ta'ala thumma qala syekh rahimahullah wal karam. Kemudian Syekh Ibnu Baz menyebutkan di antara akhlak utama yang hendaknya kita berhias dengannya adalah al-karam. Mudahnya dalam bahasa kita al-karam itu kedermawanan. Qala syarih wa minas sifatil lati yanbaghi an yatahalla bihal mu'min al-karam. Di antara sifat-sifat yang seyogianya seorang muslim berhias dengannya adalah sifat al-karam. Wa 'arrafahu Ibnu Musqawai bi anna al-karama infaqul malil katsir bisuhulatin minan nafs fil umuril jalilatil qadri al-katsiratin naf'i. Kata Ibnu Musqawai dalam kitab beliau Tahdzibul Akhlaq, yang namanya karam adalah menginfakkan harta yang banyak dengan mudah dari dirinya. Tidak ada paksaan, tidak ada menunda-nunda. Tapi dalam suatu sifat yang menjadikan seorang mudah untuk menginfakkan, mendermakan hartanya yang banyak. Fil umuril jalilatil qadri al-katsiratin naf'i, pada perkara-perkara yang memiliki kadar kemuliaan tinggi dan memiliki kemanfaatan yang banyak. Jadi seandainya seorang mudah mengeluarkan harta, tapi ada perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatan, ini bukan karam namanya. Sebagian orang kawan diminta mau ada konser, nyumbang banyak.
Nah, ini bukan dermawan. Ini apa? Mubazir. Orang yang mubazir, bukan karam. Kenapa? Karena batasan karam, batasan kedermawanan yang dimuliakan di dalam Islam yaitu seorang mudah untuk menginfakkan hartanya walaupun dalam jumlah banyak pada perkara-perkara yang memiliki kedudukan tinggi dan pada perkara-perkara yang bermanfaat banyak dalam membela agama Allah, dalam perkara dakwah. Nah, banyak hal yang memiliki kedudukan tinggi, terlebih lagi kalau kaitannya dengan dakwah, dengan ilmu. Tidak ada satu perkara pun yang kaitannya dengan perkara ini yang bernilai rendah. Kenapa? Karena hal-hal yang kaitannya dengan ilmu dan dakwah ini perkara yang kemanfaatannya meluas. Bahkan bisa dia merasakannya walaupun sudah berada di dalam kuburnya, kemanfaatan-kemanfaatan yang terus mengalir tersebut. Wa qila huwa at-tabarru'u bil ma'rufi qabla su'ali wal it'amu fil mahalli wa ra'fatu bis sa'ili fi badlin na'il. Dikatakan pengertian yang lain dari al-karam adalah apa? Adalah at-tabarru' bil ma'ruf, memberikan sumbangan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan dengan sesuatu yang baik. Ya, dia memberikan sumbangan dengan sesuatu yang baik dan cara yang baik sebelum diminta. Ini namanya karam. Tapi kalau orang sudah diminta, dia punya diminta, ini bukan dinamakan dermawan. Nah, kenapa? Karena orang kalau sudah diminta, ya tuntutannya biar dia keluar dari seorang yang bakhil, yang tercela, ya dengan memberi. Tapi orang yang dikatakan karam, yang memiliki sifat kedermawanan, dia mau memberi kebaikan sebelum diminta. Makanya penting untuk seorang mengupayakan ini, mencari mana tempat-tempat yang memang dia pantas untuk mengeluarkan apa yang dia miliki dari hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Kemudian wal it'amu fil mahal, dan memberikan makan pada tempatnya yang pas sebelum pengemis datang minta-minta. Nah, dan it'amut ta'am, memberi makan, termasuk di antara seutama-utama amalan di dalam Islam. Ketika Nabi SAW ditanya ayyul islami afdal atau ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi SAW ditanya sifat apa di antara sifat-sifat Islam yang utama, maka Nabi SAW, engkau memberikan makan dan membacakan salam satu sama lain pada orang-orang yang engkau kenal dan orang-orang yang tidak engkau kenal. Baik. Kemudian warra'fatu bisaili ma'a badlin na'il, dan sifat kasih terhadap orang yang meminta bersamaan dengan memberikan apa yang mampu untuk dia berikan. Di sini ada dua hal penting berkaitan dengan kita mensikapi orang yang meminta. Yang pertama ra'fah, karena banyak manusia dan orang kaya ketika memberi orang yang minta, memberinya tanpa ada sifat ra'fah, tidak ada sifat kasih. Dalam artian memberi karena jengkel, ya kan? Sudah sana, biar pergi, ya kan? Ngasih tapi apa? Tidak ada rasa kasih. Bahkan hardikan, bahkan terkadang omelan. Ini bukan sifat karam.
Kemudian juga ma'abadrin nail, disertai dengan memberi hal yang dimampui untuk dia beri. Maka seorang ketika diminta agar dia tidak keluar dari sifat karam, dia mengasihi yang meminta jika memang dia hak memintanya dengan hak, kemudian memberi apa yang dimampui untuk diberi. Wakilah dikatakan pengertian untuk sifat karam yang mudah yaitu al-i'ta'u bisuhulah. Nah, yaitu memberi sesuatu dengan mudah. Ini pengertian paling ringkasnya. Intinya mudah memberi. Itu gambaran paling gampang untuk dermawan. Cuman pengertian tadi akhwan yang dikatakan Ibnu Muskowai juga sangat penting untuk seorang dikatakan karim, mulia, dermawan. Itu ketika apa? Ketika memberi dengan mudah pada hal-hal yang mulia, pada hal-hal yang memiliki kemuliaan dan memiliki kemanfaatan. Maka penting untuk diperhatikan kemana arah hartaku ini. Nah, kemana arah hartaku ini mau diberikan. Baik. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa atau sebagaimana dalam Majmu' Fatawa mengatakan al-karamu lafdzun jami'un lil mahasini wal mahamid la yuradu bihi mujarradul i'ta'. Jadi al-karam itu suatu lafaz yang mencakup kebaikan-kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji. Tidak diinginkan dengan al-karam ini sekedar memberi, ya sekedar pemberian, bukan. Balil i'ta' min tamami makna, bahkan pemberian itu termasuk di antara kesempurnaan sifat karam. Fa'inal ihsan ilal ghair tamamul mahasin, sebab berbuat baik kepada orang lain itu kan diantara bentuk penyempurna sifat-sifat yang baik. Orang untuk dikatakan memiliki sifat baik sempurna, dia baik pada dirinya, jiwanya baik, juga apa? Berbuat baik kepada selainnya. Makanya kawan, memberi itu penyempurna dari sifat karam. Lalu apa hakikat karam di sisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wal karam kasratul khairi wa yusratuha. Nah, al-karam adalah banyaknya kebaikan dan mudahnya untuk seorang berbuat baik. Jadi ini subhanallah. Nah, kalam yang muwaffaq, perkataan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita banyak mendapati pengertian-pengertian yang datang dari para ulama, pengertian itu sempit. Tapi ketika kita membaca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau murid beliau Ibnul Qayyim, kita dapati penjelasan mereka dengan sangat gamblang. Karena pada al-karam ini padanya sifat kemuliaan, ya kan? Sifat kemuliaan juga sifat kedermawanan. Dan kedermawanan ini sebenarnya adalah penyempurna kemuliaan tersebut. Nah, makanya pengertian yang paling luas untuk karam apa yang dikatakan Syekhul Islam ini, al-karamu kathratul khair wa yusratuha. Kalau tidak bisa menulis semuanya, maka tulis terakhir ini. Antum tambahkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-karamu kathratul khairi wa yusratuha, banyaknya kebaikan yang diupayakan dan mudahnya seorang untuk berbuat baik. Itu namanya apa? Abdullah kata al-karam apa tadi? Al-karam itu apa? Banyaknya
kebaikan yang diupayakan dan mudahnya seseorang untuk melakukannya. Kasratul khair wa yusratuha, atau wa yusratuhu, karena khair berarti al-karam kasratul khairi wa yusratuhu. Baik, kita selesai dari pengertian karam. Yang bentuk paling gamblangnya tadi, mudah berinfak pada hal-hal yang memiliki sisi kemuliaan, tidak perlu sampai diminta-minta. Itu intinya. Wal karimu ismun min asma'illahil husna wal karamu sifatun min sifatihil ulia. Dan al-karim merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, sedangkan al-karam merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan sempurna. Nah, dalil-dalil tentang tetapnya sifat al-karim banyak. Dan diambil dari nama al-karim, yaitu sifat al-karam. Qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min ajwadin nasi wa akramihim, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawanannya dan paling mulianya. Dan antara jud dan karam ada kedekatan makna. Baik, al-jud wal karam, kemudian juga sakha, itu maknanya dekat. Dan sebagian memberikan perbedaan tipis antara sifat-sifat tersebut. Dikatakan oleh Al-Kafawi rahimahullah dalam Al-Kulliyah, al-jud ya sifatun dzatiyah lil jawad wala yustahaqqu bil istihqaq wala bis su'al. Al-jud adalah sifat dzatiyah pada seseorang. Memang sifat dzatiyah itu memiliki sifat jud, sifat dermawan, mudah memberi. Baik. Dan tidak diberikan sifat ini, nah, baik, karena adanya orang yang meminta, atau karena sekedar dia memberi. Tapi memang sifat dzatiyah orang ini adalah sifat dermawan, baik dia punya ataupun tidak punya. Sedangkan al-karam menurut Al-Kafawi masbuqun bi istihqaqis sa'ili wa su'ali min, didahului dengan apa? Berhaknya orang yang meminta atau tidak, dan permintaan dia. Tapi kurang gamblang untuk penjelasan dari Kafawi ini. Kalau ringkasa berarti kalau menurut Kafawi al-jud itu sifat dzatiyah, memang sifat asli seseorang. Kalau karam itu baru kalau sudah apa? Memberi. Sudah memberi pada orang yang berhak, itu namanya karam. Sedangkan Abu Hilal Al-Askari rahimahullah ta'ala memberikan perbedaan. Karam itu memberi dengan senang hati, sedikit atau banyak. Sedangkan jud itu kalau memberinya banyak. Ini dari sisi jumlah. Kata Abu Hilal Al-Askari rahimahullah, yajuzu an yuqal al-karam huwa i'ta'u syai'an tibi nafsin qalilan kana aw katsiran wal judu sa'atul 'ata'.
Makanya hujan yang deras dinamakan jud, baik dengan senang hati atau tidak. Baik. Berarti di sini al-karam bisa dimiliki oleh orang yang miskin pun bisa, paham? Tapi kalau seorang dikatakan jud, ketika dia memiliki sesuatu yang banyak yang diberikan kepada orang. Nah, makanya yang diungkapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bukan sifat jud, karena kalau sifat jud itu hanya pada orang-orang yang punya harta banyak, bisa memberi, bisa melakukan kedermawanan yang banyak. Sedangkan sedangkan karam ini memang sifat dasar kemuliaan pada seseorang, di mana dia ketika memberi dengan senang hati, baik sedikit atau banyak, dinamakan karam. Dan ini wallahu alam lebih mudah untuk dipahami tentang dua makna tersebut. Dan Nabi ajwadun nas, pemberiannya memang sangat banyak, dan wa akramihim, dan yang paling mulianya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan paling mudah memberi, bahkan memberi tanpa mensisakan untuk dirinya. Ketika memiliki pakaian yang sangat beliau sukai, ada sahabat yang meminta pakaian itu, beliau berikan. Qala wa wasafallahu ibadahul mu'minin bil karam, dan Allah Subhanahu wa taala sifati hamba-hambanya beriman dengan sifat al-karam. Faqala alladziina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah sifati hamba-hambanya beriman dengan sifat ini, karam. Dalam ayat alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan sekadar menginfakkan saja, tapi apa? Fi sabili syaitan, misalnya di jalan syaitan, atau di jalan maksiat, atau di jalan kesenangan hura-hura, tidak. Tapi menginfakkan hartanya fi sabilillah, jihad, yang kaitannya dengan jihad, persiapan-persiapan jihad, baik itu jihad dengan senjata atau pada masa sekarang jihad dengan ilmu dan keterangan, ilmu wal bayan. Nah, baik itu mempersiapkan para da'inya, mempersiapkan sarana, kitab-kitab bagi para penuntut ilmu, dan seterusnya. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim. Kemudian mereka tidak mengikutkan apa yang telah mereka infakkan dengan perbuatan man dan adha. Al-man apa? Mannan. Maknanya apa mannan? Apa Muhammad? Mengungkit-ungkit. Itu namanya man. Orang namanya mannan, orang yang suka ngungkit-ungkit pemberian. Termasuk diantara orang yang diancam dengan ancaman keras kalau memberi tapi suka mengungkit-ungkit kembali. Wala ada, dia juga tidak menyakiti orang yang diberi. Sudah memberi tapi sambil menyakiti, ini tidak ada faedahnya. Nah, disifati orang yang beriman, mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti pihak yang diberi, maka lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka dengan pahala yang besar. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka serta mereka pun tidak akan bersedih.
Wa minal karami ikramun dhaifi wal jar. Dan di antara bentuk sifat karam adalah memuliakan tetangga, memuliakan tamu dan tetangga. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Hadis muttafaqun alaih. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan di antara bentuk pemuliaan dengan apa? Dengan saling memberi satu sama lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Baik. Dan di antara contoh terdepan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana pemuliaan kepada tamu dan menjadi teladan dalam memuliakan tamu siapa? Indak ya Ahmad. Baik. Nabiullah Ibrahim. Naam. Dua tamu datang tidak dikenal, langsung beliau apa? Datang dengan ijlin samin, bukan sekedar apa? Yang kurus saja, tapi apa? Dengan sapi muda yang gemuk. Ini karam terhadap dhaif. Qala wal infaq wal judu khairun lil insani minal imsak. Dan berinfak sedang melakukan kedermawanan itu lebih bagus bagi seseorang daripada menahan dengan tidak memberi. Ini penting ma'syara talabatul ilm untuk betul-betul dicamkan. Fa fi hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Adam, innaka an tubdhilal fadla khairul laka wa an tumsikahu syarrul lak." Wahai anak Adam, sungguhnya kamu ini memberikan al-fadl, memberikan suatu keutamaan dari kelebihan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Karena al-fadl ini maksudnya apa, akhwan? Engkau berikan sesuatu kadar yang lebih dari kebutuhanmu. Paham? Menunjukkan kita tidak dituntut untuk memberi kalau itu memang kita ya inti harta yang kita miliki itu tak untuk kebutuhan pokok. Ketika seorang punya lebih, punya tabungan, punya simpanan, punya kelebihan harta, maka engkau memberikannya, berinfak dengannya itu lebih bagus bagimu daripada engkau menahannya, menyimpan-nyimpannya. Engkau menahannya itu syarrul lak, lebih buruk bagimu. Kenapa? Karena kemungkinannya engkau akan mati sehingga tidak bisa mengambil kemanfaatan dari harta itu, hanya akan ditinggal untuk ahli waris atau hilang, ya kan? Tapi ketika engkau simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkannya, maka jelas itu lebih bagus bagimu. Sebab sesuatu yang dititipkan kepada Allah tidak akan hilang dan bahkan terus-menerus berkembang. Wala tulamu ala kafaf wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan seseorang tidak dicerah atas apa? Kafaf, yaitu atas apa? Atas kondisi di mana dia hanya sekedar mencukupkan diri pada kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Yang penting kebutuhan pokok sudah cukup sudah. Dan itu nikmat yang banyak manusia pada zaman sekarang meremehkan nikmat tersebut. Pada Nabi mengatakan apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Beruntung orang yang sudah berislam, diberi rezeki kafaf, yaitu rezeki
yang pokok-pokoknya terpenuhi, kemudian diberi qanaah. Ini gak dicela. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Seorang suami ketika ingin berinfak memulai dari apa? Dari siapa saja berada di bawah tanggungannya, istri dan anak-anaknya. Ini maksudnya. Kemudian jika masih sisa ke berikutnya yang lebih meluas lagi, dan tangan yang di atas itu lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Maksudnya al-mu'ti khairun minas sa'il, orang yang memberi itu lebih bagus daripada yang meminta. Qala wa man yubdhil yukhlifillahu alaihi, dan siapa saja yang memberi maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengganti. Wa yu'awwidhu khaira, dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih bagus. Dan itu yakin. Kenapa? Yaqulu ta'ala wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka akan disempurnakan pelunasannya untuk kalian berupa pahala. Yuwaffa ilaikum, tidak akan kemudian tidak dibalas, mesti akan dibalas secara sempurna. Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan mesti akan dibalas untuk kalian secara sempurna. Allah beri ungkapan di sini yuwaffa ilaikum, menunjukkan balasan yang sempurna, bukan sekedar asal balas. Wa antum la tudlamun, dan kalian itu tidak akan terzalimi sedikit pun. Isyarat bahwasanya apa yang diinfakkan tidak akan ada yang hilang, tidak terzalimi sedikit pun, walaupun yang diberi tidak berterima kasih, walaupun yang diberi tidak bersyukur, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri. Nah, karena itulah penting kawan, ketika seorang memberi jangan mengharapkan ucapan terima kasih atau kesyukuran dari yang diberi. Kenapa? Karena kalau ini yang diharapkan, dia akan banyak kecewa dan mungkin menghalangi dirinya dari berbuat baik. Tapi hendaknya dia mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur dan tidak syukurnya orang yang diberi itu kewajiban dia, kewajiban orang yang diberi, dan memang seharusnya yang diberi itu ya bersyukur. Tapi sebagian orang diberi dia laim, dia orang yang buruk orangnya, buruk akhlaknya, tidak tahu balas budi. Dan ada orang-orang seperti ini, nah, yang semakin dimuliakan ini, nah, semakin menjadi keburukannya. Makanya wa antum la tudlamun, kalian itu tidak akan terzalimi sedikit apapun infak. Jika itu karena Allah Subhanahu wa taala, mesti akan diberi ganjaran yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits qala ta'ala anfiq ya ibna adam unfiq alaik. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka aku akan berinfak kepada kalian. Allah perintahkan anak Adam ini berinfak, dan Allah menjanjikan Allah yang akan memberi. Dan Allah kalau sudah memberi, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya dengan pemberian yang tidak terbatas. Wa hunaka farqun bainal judi wal karam. Nah, di sini disebutkan apa yang kita singgung di depan tadi. Di sana ada perbedaan antara al-jud dan karam. Qala al-Kafawi al-karamu yakunu masbuqan bi istiqaqis sa'ili wa su'ali minhu, wal jud la yustahaqqu bil istihqaqi was su'al. Kata Kafawi, karam itu didahului dengan apa? Berhaknya orang yang meminta dan permintaan dia. Baik, tapi ini bertentangan dengan apa yang disebutkan tadi oleh Ibnu Musqawai. Demikian pula pengertian yang lainnya, di mana apa?
seorang dikatakan karam ketika memberi yang ma'ruf sebelum diminta. Cuman Al-Kafi mengatakan karam itu didahului dengan berhaknya orang yang meminta dan adanya permintaan darinya. Sedangkan jud la yustahaqqu bil istihqaqi was-su'al. Tidaklah diberikan sifat jud ini dikarenakan orang yang meminta itu berhak dan juga dikarenakan adanya permintaan, baik berhak ataupun tidak ketika memberi. Baik diminta atau tidak ketika memberi, maka itu dinamakan jud. Tapi tadi yang kita tambahkan berupa perbedaan yang lain lebih mudah. Apa itu? Jud untuk apa? Jumlah yang banyak. Sedangkan karam, pemberian pada yang berhak pada jalan kebaikan, baik sedikit ataupun banyak. Qala wa'lam rahimakallah annal karima hasanudz dzan billahi subhanahu wa anal karima mahbubun minal khaliqil karim qaribun minal khalqi ajma'in. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya Al-Karim, orang yang memiliki jiwa mulia. Memiliki jiwa mulia itu apa? Suka memberi, mudah memberi. Dia adalah seorang yang memiliki prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, kawan? Karena dia yakin ketika memberi mesti Allah akan memberikan ganti. Sedangkan orang-orang bakhil, mereka orang-orang yang banyak suudzonnya kepada Allah, khawatir ketika memberi hilang hartanya. Ini suudzon, tidak yakin. Wa anal karim mahbubun minal khaliqil karim, dan bahwasanya orang yang memiliki jiwa mulia, jiwa pemurah, dermawan, itu dicintai oleh Allah, Zat yang Maha Pencipta lagi mulia. Qaribun minal khalqi ajma'in, dan dekat dengan makhluk secara keseluruhannya, dicintai manusia. Kemudian wal karamu yazidul barakata fir rizqi wal umri, dan kedermawanan, kepemurahan itu akan menambah keberkahan dalam rezeki dan umur, dan itu sangat jelas. Kenapa? Karena keberkahan adalah kebaikan yang banyak pada suatu perkara. Ketika harta diberkahi, maka akan didapat dengannya kebaikan yang banyak. Bukan hanya terbatas pada kebaikan untuk dia, keluarganya, anak-anaknya, tapi meluas. Bahkan kebaikan untuk umat. Ini pada keberkahan rizki. Kemudian keberkahan umur jelas. Diberi keberkahan umur, dengan umur yang Allah berikan dia mampu mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Baik. Ini sifat karam yang sepantasnya setiap muslim, dan terkhusus lagi setiap sunni salafi, dan terlebih lagi setiap talabatul ilm untuk berhias dengannya. Dan di antara sebaik-baik karam, sebaik-baik jud, akhwan, yaitu untuk seorang apa? Mudah dalam memberikan faedah, mudah dalam memberikan nasihat, tidak bakhil dengan ilmu yang dimiliki. Ditanya atau dimintai pengajaran, dimintai bantuan untuk mengajari atau untuk menyimak, itu termasuk karam. Jangan dikira itu bukan apa. Dan di antara seutama-utama karam, seutama-utama kedermawanan adalah dermawan dengan ilmu yang dimiliki. Itu lebih luas daripada sekedar harta. Maka jalan kalian para talabatul ilm untuk mengumpulkan sisi tersebut terbuka luas di hadapan. Maka jangan sampai seorang terjatuh dalam hal ini. Tidak mengajar, tidak menyampaikan
tidak menasihati kecuali kalau ada bayaran. Ini seburuk-buruk pemilik ilmu. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.